이번 살인 사건은 범인 지금 막 도착했습니다. 한 번에 가자. 목 졸랐어. 가슴 누웠냐? 볼때 때리고. 저 보자니까. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba mereview sebuah film komedi melodrama Korea yang sangat menyayat hati sekaligus menguras air mata. Film ini berjudul Miracle in Cell No. 7 tahun 2013. Film ini dikemas dengan alur maju mundur yang sangat tepat. Dalam film ini kita dapat melihat flashback gambaran atas kesalahan hukum yang tidak adil bagi orang yang kurang berdaya. Dari awal scene, penonton akan diarahkan pada alur mundur pada tahun 1997 yang mengisahkan seorang laki-laki berusia 40 tahunan bernama Yonggu yang mengalami cacat mental karena kecerdasan yang sangat rendah. Walaupun begitu, Yonggu memiliki anak perempuan berusia 6 tahun yang cantik dan cerdas bernama Yesung. Yonggu yang bekerja sebagai tukang parkir ini sangat sayang kepada anak satu-satunya itu. Suatu ketika terjadi peristiwa tragis yang membuat Lee Yonggu dipenjara. Peristiwa tragis itu diawali ketika Yesung sangat tertarik dengan tas kuning yang bergambar Sailor Moon di sebuah toko. Karena belum gajian, Lee Yonggu dan Yesung hanya bisa melihat tas itu dari balik kaca etalase toko. Yonggu berjanji akan membelikan tas itu setelah gajian, tapi betapa kecewanya Yonggu dan Yesung karena tas Sailor Moon itu dibeli seorang anak perempuan yang bersama orang tuanya. Karena sayang pada anaknya, Yonggu nekat masuk ke dalam toko dan meminta agar tas Sailor Moon itu tidak jadi dibeli. Tapi malang sekali, ayah anak perempuan itu seorang komisaris jenderal polisi yang sombong dan langsung memukuli Yonggu. Walaupun Yonggu dan Yesung gagal mendapatkan tas itu, tapi Yonggu tetap berjanji membelikan tas Sailor Moon itu setelah gajian nanti. Keesokan harinya, setelah Yonggu gajian, Ji-young, anak komisaris jenderal polisi tersebut menemui dan mengajak Yonggu ke sebuah toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon. Di perjalanan hal tidak terduga terjadi. Ji-young terpeleset, jatuh dan meninggal dunia akibat salju es. Yonggu yang bermaksud untuk menyelamatkan nyawa Ji-young malah disangka memperkosa dan membunuh anak tersebut, sehingga Yonggu ditangkap. Kasus kematian Ji-young didramatisir sedemikian rupa agar Yonggu bersalah dan terancam hukuman mati. Saat pelaksanaan reka adegan ulang di TKP, Yesung melihat ayahnya kemudian berteriak histeris memanggil ayahnya. Yonggu berjanji akan pulang segera menemui Yesung. Dalam scene ini, saya benar-benar sedih melihat anak yang masih kecil dipisahkan dengan ayahnya yang merupakan satu-satunya keluarganya, yang harus disalahkan atas tuduhan kejahatan yang tidak dilakukan. Di dalam sel, Yonggu
Yonggu ditempatkan di sel nomor 7 bersama 5 narapidana kejahatan kelas kakap lainnya, yaitu Bong Sik si pencopet, Chung Ho si penipu, Man Bum si pezina, Kakek So si penipu, dan So Yang Ho si gangster penyelundup tapi buta huruf yang merupakan pimpinan narapidana sel nomor 7. Sudah menjadi budaya para narapidana di seluruh dunia bahwa jenis narapidana yang paling dibenci oleh narapidana yang lainnya adalah pemerkosa. Apalagi yang diperkosa adalah anak-anak. Akibatnya Yonggu dipukuli oleh 5 narapidana lainnya yang menghuni sel nomor 7. Selama Yonggu di penjara, Yesung dititipkan di panti asuhan, dan kelima teman penjara Le Yonggu berbalik menjadi sahabat. Suatu ketika, Yesung ikut serta dalam pertunjukan paduan suara bagi narapidana yang beragama Kristen. Dengan berbagai upaya, teman satu sel Yonggu menyelundupkan Yesung agar bisa menyusup masuk penjara, menemui ayahnya. Dan upaya tersebut pun berhasil. Lambat laun mereka menyukai dan senang dengan kedatangan Yesung di sel mereka karena dapat memberikan keceriaan dan kegembiraan. 2 hari kemudian, saat hendak mengembalikan Yesung ke anggota paduan suara, ternyata acara tersebut diganti menjadi acara keagamaan bagi narapidana yang beragama Buddha, sehingga upaya untuk mengembalikan Yesung gagal. Para narapidana berupaya mati-matian agar Yesung tidak ketahuan para penjaga penjara. Namun, para sipir dan kepala penjara mengetahui keberadaan Yesung di sel nomor 7, yang membuatnya geram lalu memisahkan Yonggu dan Yesung. Selanjutnya, Yonggu dipindahkan di sel sempit dan tidak nyaman, dan Yesung dikembalikan ke panti asuhan. Suatu waktu terjadi kebakaran di penjara, dan hampir menewaskan kepala penjara. Namun Yonggu berhasil menyelamatkan nyawanya. Hal ini membuatnya berpikir, mengapa ia menyelamatkan nyawanya, padahal ia sudah memisahkan Yonggu dan anaknya, bahkan telah memukuli Yonggu. Tiba-tiba Yesung sakit dan tidak ingin makan karena ingin bertemu ayahnya. Kepala penjara merasa iba dan teringat akan kematian putra satu-satunya yang seusia dengan Yesung. Kemudian ia berniat untuk menyelidiki kebenaran kasus Yonggu dan memperbolehkan Yesung untuk masuk dan menemui Yonggu di sel. Sel nomor 7 kembali ceria berkat kedatangan Yesung. Tidak lama Yonggu diperintahkan untuk bertemu dengan pengacaranya. Namun pengacaranya justru meminta Yonggu untuk mengakui kejahatan yang ia tidak lakukan dengan ancaman keselamatan Yesung jika tidak menuruti perintahnya. Karena sangat sayang pada Yesung, Yonggu menerima tuduhan tersebut dan berakhir dengan divonis hukuman mati yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember. Semua orang yang membela Yonggu terheran-heran mengapa ia menerima tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan yang tidak dilakukannya. Tibalah saatnya Yonggu dieksekusi mati tanggal 23 Desember. Di hari itu, Yesung mendapatkan hadiah ulang tahun dari ayahnya, yaitu tas Sailor Moon yang diinginkannya. Yonggu bersama Yesung keluar dari sel dan mengatakan kepada putrinya bahwa dia akan ditempatkan di penjara lain. Pada scene ini adalah scene yang sangat sedih menurut saya, karena penonton dapat larut dalam suasana kesedihan perpisahan terakhir Yonggu dan anak sematawayangnya, Yesung. 17 tahun kemudian, Yesung yang diperankan oleh Park Shin-hye telah tumbuh dewasa yang berprofesi menjadi pengacara, mengajukan banding pada pengadilan demi membersihkan nama ayahnya. Walaupun Yonggu telah tiada, namun namanya berhasil dipulihkan oleh putrinya.
Film garapan sutradara Lee Hwan Kyung ini meraih berbagai prestasi. Salah satunya dalam penghargaan 49 tahun Baeksang Arts Award yang memenangkan beberapa kategori, di antaranya yaitu Best Film, Best Screenplay, Best Actor, dan masih banyak lagi, dan menjadi film terlaris ketujuh sepanjang masa. Itu dia review film Miracle in Cell Number 7 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.